Yo, what's up kalian semua? Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang berjudul La Querida 2023. Asik. Film ini asalnya dari Filipina, masih hangat banget. Walaupun ceritanya nanti gue bakal ceritain tuh maju mundur, bikin pusing kepala kalian. Tapi gue akan ubah sedikit biar filmnya itu gak pusing dan betah buat ditonton. Karena bakal banyak nih bumbu-bumbu adegan rumput lebat yang akan disuguhkan dalam film ini. Gak usah banyak cincong, kita langsung masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan seorang pria bernama Jul yang baru aja pulang kerja. Dan tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang wanita yang sangat mantap dan bening, yang tak lain dan tak bukan adalah tunangannya sendiri. Dia diperintahkan oleh ibu Jul untuk menemani Jul saat pulang kerja. Dan tanpa basa-basi, tunangannya itu pun langsung mengajak Jul untuk pertempuran yang sangat hebat dan juga sangat dinanti-nanti penonton. Sabar dulu guys, ini baru permulaan. Tapi sayangnya si Jul ini menolak ajakan itu dan mengusir tunangannya itu. Jul ini sedang capek banget setelah pulang kerja seharian. Dan ditambah lagi ia sangat jenuh dengan kehidupannya yang sering ia jalani. Dan setelah itu Jul pun malah pergi keluar rumah untuk menghibur diri. Karena ia sudah sangat jenuh dengan kehidupannya yang sangat monoton dan selalu diatur oleh sang ibu. Kemudian di situ Jul pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maria. Ternyata mereka sama-sama menyukai sejarah dan sastra. Mereka pun mengobrol panjang lebar di taman itu. Dan saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba ayah Maria pun datang dan langsung menyuruhnya pulang. Kemudian, Jul memberitahu sahabatnya bahwa ia baru saja bertemu dengan seorang gadis idamannya. Lalu temannya pun memberitahu kalau ibunya Jul ini sedang marah besar karena Jul tiba-tiba pergi dari rumah. Dan ia nggak pamitan kepada ibunya sendiri. Dan tak lama kemudian Maria pun menelpon Jul. Mereka pun janjian bertemu di sebuah kafe. Dan di situ Maria bercerita kalau pria tadi yang menyuruhnya pulang adalah ayahnya. Ayahnya itu sangat overprotective kepada Maria dan sangat melarang Maria dekat dengan laki-laki. Semenjak ia ditinggal oleh istrinya yaitu ibunya Maria sendiri. Ibunya itu meninggalkan sang ayah disebabkan karena ayahnya ini temperamental, emosian, dan juga kasar. Sering ngamuk-amuk juga. Dan karena obrolan mereka selalu nyambung, suasana mendukung, cakung, akhirnya Maria pun dibungkus dan mereka melanjutkan obrolan itu dengan kegiatan-kegiatan malam. Seperti, tulis di kolom komentar, seperti apa nih kegiatan di malam hari? Apalagi kegiatannya disambut di dalam kamar Oyo. Besoknya saat Jul terbangun, Maria sudah tidak ada di sampingnya dan meninggalkan pesan untuknya. Berhari-hari Jul pun mencari Maria. Ia mendatangi semua tempat yang biasanya Maria datangi. Namun Maria tidak pernah ada ketika itu. Jul pun sudah mulai putus asa. Tiba-tiba Maria datang menghampirinya. Jul di situ terlihat terkejut sekaligus bahagia. Maria memberitahu bahwa ia akhir-akhir ini memang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Ayahnya itu mempercayakan bisnisnya kepada Maria. Karena mereka sama-sama kangen dan udah enggak lama bermain, dan dia akhirnya tidak bisa menahan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk main jackpot berdua di Oyo terdekat mereka. Adegan pun akhirnya disingkat ke masa depan. Ketika Jul sudah menikah, dia dipanggil dengan nama Leo. Terlihat di situ Jul sudah mempunyai seorang anak perempuan sedang bersama ibu dan istrinya yang bernama Grace. Lalu ia lupa kalau handphonenya ketinggalan di dalam restoran. Dan saat di dalam, ia bertemu dengan seorang perempuan dan ternyata perempuan itu adalah Maria. Cinta lama yang sudah tidak lama bertemu alias terpisah. Akhirnya mereka pun bertukar nomor telepon
Dan di besok malamnya mereka berdua pun langsung janjian bertemu di sebuah restoran yang dulu sering mereka kunjungi. Ternyata Maria itu sudah lama mengikuti Jules dan ia tidak peduli meskipun Jules sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Maria juga mengungkapkan bahwa ia masih sangat mencintai Jules seperti dulu. Ia pun merayakan pertemuan ini dengan biasa mencari penginapan-penginapan terdekat di daerah sana. Mereka pun olahraga malam bersama. Selanjutnya kita pun kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu Jules dan Maria pun berada di sebuah rumah. Ia pun tinggal bersama. Terlihat mereka berdua sangat bahagia menjalani hari-hari yang dilewati bersama. Saat malam mereka pun makan malam bersama. Jules mengungkapkan bahwa ia ingin masuk dan belajar bersama di fakultas Maria belajar. Namun Maria melarangnya. Jules pun mengira bahwa Maria tidak ingin Jules bertemu dengan teman-temannya, apalagi sang ayah. Hal itu membuat si Jules pun marah. Saat Maria pulang, ia pun dimarahi oleh sang ayah karena Maria dekat dengan si Jules. Ayahnya ini terlalu mengatur dan mengekang Maria. Ia tidak boleh dekat dengan laki-laki karena ia sudah sangat bosan dan sangat jenuh dengan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Hal itu pun menyebabkan pemberontakan di dalam diri Maria. Sama seperti ABG-ABG sekarang tuh. Dan balik ke masa sekarang, terlihat si Jules ini sedang sarapan dengan keluarganya. Setelah selesai, lalu mereka pun semua pergi. Sedangkan istrinya Jules berlatih boxing di tempat gym. Karena pelatihnya nggak bisa nahan melihat leka-lekunya, pelatihnya itu pun merayu dan ingin mengajak si Jules untuk melakukan latihan bareng tuh. Latihan dong, latihan. Tapi istri Jules menolak karena ia tidak ingin mengkhianati sang suami. Kembali lagi ke masa lalu nih. Di suatu malam, Jules pun melihat Maria sedang bersama seorang pria yang bernama Javi di sebuah kafe. Tiba-tiba ayah Maria pun datang dan langsung memarahi si Javi. Akhirnya Javi pun pergi karena takut dengan ayah Maria. Ketika Maria pulang, Jules pun menanyakan tentang pria yang bersamanya tadi. Maria memberitahu bahwa pria itu bernama Javi, seorang profesor pembimbing tesisnya, sekaligus mantan pacar Maria, yang menyebabkan perdebatan di antara mereka saat itu, guys. Jules berjanji akan pergi mengajak Maria jalan-jalan liburan dan meminta Maria untuk bersabar menunggunya. Dengan singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya jalan-jalan ke pantai. Terlihat Jules dan Maria masih sangat mesra dan saling mencintai. Seperti dulu, mereka juga menginap di sebuah resort yang ada pantainya. Dan tidak lupa, sebagai pelengkap, mereka pun melakukan olahraga bersama. Adegan pun kembali ke masa lalu, ketika Jules bertemu dengan sahabatnya. Dan sahabatnya ini memperingatkan Jules bahwa Jules sudah membuang dan menyia-nyiakan masa depannya hanya demi seseorang wanita, yaitu Maria. Namun Jules pun merasa tidak masalah. Jules percaya bahwa keputusannya sudah tepat. Dan tiba-tiba pada malam harinya Jules melihat Maria diantarkan pulang oleh si Javi. Jules pun melihat itu tentunya sangat marah dan mereka pun bertengkar. Di situ Javi langsung berkata bahwa Javi adalah suami Maria. Seketika Jules pun terkejut dan langsung terdiam. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mengakhiri hubungannya dengan Maria. Jules merasa galau dan sakit hati karena sudah dibohongi dan dikhianati. Ia merasa sangat menyesal sudah menyanyiakan masa depannya demi seorang wanita bernama Maria. Kemudian Maria pun menjelaskan yang sebenarnya. Ternyata Maria menikah dengan Javi memiliki alasan agar ia bisa menjauhkan dirinya dengan sang ayah. Javi berjanji pada saat itu akan menjaga Maria dan melawan ayahnya. Namun ternyata Javi tidak bisa melakukannya. Kesalahan besar pada Maria adalah tidak memberitahu Jules dari awal. Jules merasa menyesal karena sudah menyia-nyiakan masa depannya hanya untuk Maria. Jules tetap pada pendiriannya yang akan meninggalkan Maria.
Namun sebelum hubungan mereka berakhir, Maria meminta kepada si Jul untuk menggarap ladang yang sangat gersang miliknya. Dan terjadilah perumbutan hijau atau rebuisasi terhadap ladang si Maria untuk terakhir kalinya. Sebagai salam perpisahan gitu pokoknya. Adegan pun berlanjut ke masa sekarang, di mana setelah berpisah dari kecil, akhirnya Maria bisa bertemu kembali dengan sang ibu. Mereka terlihat sangat akrab dan bahagia. Mereka berdua asik mengobrol panjang tentang kehidupan mereka masing-masing. Maria di situ juga bercerita tentang kisah asmaranya selama ini. Tentunya sedikit bumbu cerita tentang Jul. Dan setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada seseorang datang mencari Maria ke rumah. Ibunya Maria pada saat membuka pintu dan akan mendengarkan semua ceritanya, ternyata ia sudah tahu tentang Jul dari cerita Maria. Dan mereka bertiga pun akhirnya mengobrol nih. Nah, disitulah Jul juga bercerita bahwa ibunya Jul juga pernah melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dan saat istrinya Jul melakukan tempur dengan seorang pria yang tidak dikenal, yang tidak lain adalah pelatih boxingnya sendiri. Dan karena kejadian itulah akhirnya Jul pun resmi bercerai dengan sang istri. Lalu ibunya pun meminta maaf karena sudah memaksa Jul melakukan semua hal yang ia inginkan tanpa memikirkan perasaan si Jul. Itulah yang membuat Jul mencari Maria sampai datang ke rumah ibunya Maria. Kemudian Arya yang merupakan anak dari si Jul menghampiri Maria yang sedang study tour bersama murid-muridnya. Dan ternyata di situ Arya datang bersama si Jul. Dan mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun ditutup dengan ending yang sangat ceria, Jul dan Maria. Asik. Itulah tadi alur cerita film La Querida dari gue Mike untuk mempersatukan bapak-bapak komplek yang gabut nonton YouTube setiap harinya. Gue Mike pamit undur diri, bye-bye.